Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan pembahasan al-li'an. Nah, dan di pembahasan kitabul li'an ini ada 8 pembahasan. Yang pertama definisinya. Cara bahasa al-li'an itu dari kata la'an. Dari kata apa? La'an. Dan la'an itu artinya at-tard wal ibad. Ya, mengusir dan menjauhkan. Mengusir dan menjauhkan. Ya, karena orang yang terlaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu di mana li'an secara bahasa. Adapun li'an secara istilah, li'an itu adalah syahadat muakkadat bil aiman makrunatun bil la'ni awil ghadabi. Iya. Qaimatan maqama haddil qadhaf fi janibiz zawj wa maqama haddiz zina fi janibiz zawjah. Li'an adalah persaksian-persaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dibarengi dengan penyebutan laknat atau kemarahan Allah terhadap orang yang melakukan li'an ini. Nah, akan datang nanti ya, diterangkan oleh Ibnu Qudamah sigo dari li'an. Kalau laki-laki dia bersumpah, dia bersaksi dengan menyebutkan sumpah. Dan yang kelimanya, dia katakan kalau saya dusta dalam hal itu, semoga laknat Allah menimpaku. Dan si perempuan juga sama. Hanya saja yang kelimanya dia berkata kalau saya berdusta, maka semoga kemurkaan Allah menimpaku. Nah, dan persaksian-persaksian ini kedudukannya bagi suami menggugurkan had qadhaf, menggugurkan had tuduhan. Nah, dan untuk istri menggugurkan had zina, had seorang pezina. Baik. Jadi ini yang disebut dengan li'an. Iya. Li'an ini adalah hal yang disebutkan ketentuannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin." Suami-suami yang menuduh istri-istrinya berzina, sedangkan dia tidak mempunyai saksi, maka persaksian salah seorang dari mereka, persaksian mereka sendiri, itu sama dengan persaksian, sama dengan 4 persaksian, dengan menyebut nama Allah, bahwa dia adalah orang yang jujur, benar. Ya, akan datang nanti ya di pembahasan syahadah, di pembahasan persaksian, siapa yang menuduh, juga di pembahasan hudud nanti datang, siapa yang menuduh seorang perempuan berzina dan dia tidak mempunyai bukti, maka dia dicambuk 80 kali. Nah, tapi yang menjadi masalah seorang suami, dia melihat istrinya, dia melakukan zina, dan dia tidak punya bukti, kecuali hanya dia sendiri yang melihatnya. Iya. Kalau dia melapor, berbicara, maka dia akan dicambuk 80 kali kalau tidak membawa bukti, tidak membawa saksi. Kalau dia diam, juga hal yang sangat besar. Suami itu diam terhadap perbuatan istrinya. Nah, karena itu boleh bagi suami kalau dia melihat istrinya berbuat zina, maka dia boleh datang ke pengadilan, datang ke qadhi, bahwa dia mempersaksikan bahwa dia melihat istrinya berbuat zina, dan dia bersumpah, membawakan 4 kali persaksian diiringi dengan sumpah,
Yang kelimanya, dia tegaskan bahwa kalau dia berdusta dalam sumpahnya, laknat Allah akan menimpanya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan li'an. Suami bersumpah seperti itu agar gugur darinya apa? Had seorang penuduh. Ya, kalau dia menuduh tidak berani bersumpah, maka dia wajib untuk dicambuk 80 kali. Nah, setelah si suami bersumpah bahwa 4 kali sumpah, 5 kali sumpah semuanya bahwa istrinya berzina. Nah, maka ini mewajibkan si istri untuk dijatuhi hukuman pezina, yaitu dihukum rajam. Kecuali kalau si istri bersumpah juga dengan 4 sumpah, diiringi dengan sumpah yang kelima, bahwa suami itu dusta dalam tuduhannya. Suaminya dusta dalam tuduhannya, maka dengan hal tersebut terjadilah apa yang disebut dengan nama apa? Li'an. Keduanya saling melaknat. Nah itu karena disebutkan li'an, karena keduanya saling apa? Saling melaknat. Ya, si suami menuduh, si istri apa? Mengingkari. Tapi kalau si istri tidak mengingkari, maka wajib si istri ini dijatuhkan hukuman apa? Hukuman zina. Hukuman seorang perempuan yang sudah bersuami berzina, yaitu dirajam. Ya. Baik. Jadi ini secara global pembahasan tentang li'an. Iya. Dan pensyariatannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, Ibnu Qudamah akan menyebutkan ya pendalilannya dari hadis nanti. Atau dari mana hadis beliau bahasakan di bab ini. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Idza qadafa ar-rajulu imra'atahu al-balighata al-akilata al-hurra al-afifata al-muslima biz-zina lazimahu al-hadd illam yula'in." Kata Ibnu Qudamah, apabila seorang suami, seorang lelaki ya, nah, dia menuduh istrinya. Nah, jadi syaratkan pada li'an ini adalah suami yang menuduh. Ya. Istrinya berbuat zina. Nah, al-baligha al-aqilah. Kemudian disebutkan di sini ketentuan dari istri yang dikatakan dia bisa dili'an terhadapnya. Dia istri yang telah balik. Nah, jadi disyaratkan oleh beliau dia telah balik. Iya. Ini salah satu riwayat ya di mazhab Imam Ahmad. Ada pendapat yang kedua bahwa tidak harus balik perempuan itu. Penting dia sudah mumayyiz, sudah mengerti. Al-aqilah, dia seorang yang berakal, waras. Kalau dia tidak waras, tentunya ini tidak boleh dilakukan li'an terhadapnya. Kemudian al-hurrah, dia seorang yang bebas. Iya. Adapun kalau istrinya tersebut adalah budak, maka ini tidak ada li'an terhadapnya. Nah, karena budak itu kalau dia melakukan perbuatan zina, maka dia hanya diberi takzir, tidak diberi had, tidak dijatuhi padanya hukum had. Al-afifah, dan dia adalah seorang afifah. Ya, afifah artinya dia sudah menikah. Sudah menikah. Nah, al-muslimah, dan dia seorang muslimah. Iya. Yang sebagian ulama mensyaratkan bahwa li'an itu dipersyaratkan si perempuan atau harus ada keislaman pada suami istri.
boleh terjadi boleh terjadi apa? Li'an. Boleh terjadi li'an. Iya, dan ini pendapat sebagian ulama. Namun sebagian ulama yang lain tidak mempersyaratkan keislaman ini. Mereka anggap bahwa kapan ingin terjadi li'an, tidak ada masalah. Sebab li'an bentuk dari sumpah. Dan dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan syarat keislaman. Walladzina yarmuna azwajahum. Mereka menuduh istri-istri mereka. Tidak disebutkan syarat keislaman. Baik, jadi ini syarat ya. Iya. Jadi kalau sudah terpenuhi ini syarat pada si istri, suami menuduh istri yang seperti ini bizina, melakukan zina, perhatikan. Persetuduhan melakukan zina. Iya. Adapun tuduhan yang di luar dari zina, ini tidak disebut dengan li'an. Jadi siapa yang menuduh istrinya berzina, lazimahul hadd, maka dia wajib untuk dihukum had. Dijatuhkan hukum apa? Hukum had sebagai seorang penuduh. Ya, akan datang nanti di pembahasan hudud bahwa suami atau siapa saja yang menuduh perempuan baik-baik berzina, maka dia akan dicambuk 80 kali kalau tidak membawa saksi terhadap tuduhannya. Ya, dia tidak membawa saksi atau bukti terhadap tuduhannya. Baik. Karena itu kata Ibnu Qudamah, lazimahul had. Dia wajib untuk dihukum had. Illam yula'in. Kalau dia tidak melakukan mula'anah. Nah, adapun kalau dia melakukan li'an, mula'anah, maka gugur hadnya. Iya. Dia tampak di sini ya bahwa li'an ini adalah hal yang menggugurkan had. Karena itu di Sahih Al-Bukhari, sebagian riwayat pada orang yang menuduh istrinya, Nabi SAW bersabda, al-bayyina au haddun fi dhahrik. Kamu bawakan bukti atau kamu dicambuk pada punggungmu. Dicambuk pada punggungmu. Maka ini kemestian. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in kanat dhimmiyatan aw amah fa alaihi ta'zir illam yula'in. Kalau yang dia tuduh adalah seorang perempuan dhimmiyah, orang kafir, dhimmi, perempuan kafirah, dhimmiyah, aw amah, atau yang dia tuduh itu seorang budak, maka dia hanya mendapat ta'zir saja. Iya. Illam yula'in, kalau dia tidak melakukan mula'anah. Tapi kapan dia melakukan li'an dalam hal tersebut, berani dia bersumpah, maka gugur ta'zir terhadapnya. Jadi sudah selesai di sini ya, konsekuensi terhadap suami yang menuduh. Ya, kalau sudah dia tuduh, maka itu kemestian, harus ada had. Kalau suaminya istrinya merdeka, harus ada ta'zir kalau istrinya budak atau kafir dhimmi. Kemudian yang ketiga, ketentuan seputar istri yang tertuduh. Ini sudah kita terangkan sifat-sifatnya pada ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian kata beliau, wala yu'arradu lahu hatta tatalibahu. Ya. Baik. Jadi istri yang dituduh ini, ketika suami yang menuduh, dia tidak membawakan bukti, tidak juga bersumpah, maka kata Ibnu Qudamah, dia tidak boleh untuk dihukum sampai istrinya yang menuntutnya. Ya, jadi kalau si istri yang meminta, barulah ia dijatuhkan hukum. Karena hukuman ini adalah hak dari si perempuan. Ya, dia yang dituduh. Apabila dia menggugurkannya, maka digugurkan hal tersebut terhadap si suami. Sebagaimana seluruh hak-hak yang lainnya. Kalau si istri rela menggugurkannya, maka gugur terhadapnya. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang bagaimana kaifiyat li'an itu. Kata beliau, wal-li'anu ayyaqula bihadratil hakim aw naibihi. Li'an itu
adalah dia berkata di depan hakim atau naibihi atau naibnya. Iya. Wakil dari hakim. Ini menunjukkan bahwa li'an ini bukan antara suami istri saya di rumah atau kepada orang lain. Ya, ini di depan hakim. Karena memang konsekuensi dari li'an itu ada hukuman hudud di belakangnya. Dan hudud itu adalah urusan pemerintah. Iya. Urusan pemerintah. Baik. Jadi dilakukan di depan hakim dan naibnya. Kemudian li'an itu tidak ada silam pendapat di kalangan fuqaha bahwa li'an dilakukan di masjid. Dilakukan di masjid. Iya. Karena orang-orang yang melakukan li'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tempatnya di masjid. Apalagi ini pembahasan berkaitan dengan persaksian hanya dikuatkan dengan sumpah. Tidak ada saksi yang lainnya. Iya. Maka dilakukan di masjid. Ini tentunya akan menambah kebesaran perkara. Sebab tidak sembarang orang bersumpah di masjid. Iya. Baik. Jadi li'an adalah seorang suami menyampaikan di depan hakim atau naibnya, wakil dari hakim itu. Iya. Wakilnya apakah? Qadhi atau pengadilan dan semisal dengan itu. Istilah-istilah yang dikenal sekarang dari perpanjangan pimpinan atau kepala negara. Kata beliau, asyhadu billahi anni lamina as-sadiqin fima ramaitu bihi imra'ati hadhihi min az-zina. Wa yushiru ilaiha fa in lam takun hadiratan sammaha wa nasabaha. Ya, dia berkata, suami dulu ya yang melakukan li'an. Saya bersaksi dengan nama Allah. Ini syahadah ya, disertai dengan sumpah. Ya, saya bersaksi dengan nama Allah. Inni laminas sadiqin. Sungguhnya saya benar-benar jujur. Fima ramaitu bihi imra'ati hadhihi minaz zina. Pada tuduhanku terhadap istriku ini bahwa dia berzina. Wa yushiru ilaiha. Kemudian dia tunjuk kepada istrinya itu. Nah, ya kalau istrinya hadir, dia tunjuk bahwa saya bersaksi dengan nama Allah bahwa saya jujur dalam tuduhanku terhadap istriku ini. Dia tunjuk istrinya terhadap istriku ini bahwa dia berzina. Kalau dia hadir, kalau dia tidak hadir, maka dia sebut nama istrinya, dia nisbatkan. Dia katakan fulana bintu fulan. Ya kalau ada nisbatnya al-fulaniyah, dia sebut semuanya. Ya, supaya jangan sampai dia sebut nama seorang perempuan ternyata ya, itu bukan istri yang dia maksud. Tapi dia maksud istri orang lain misalnya. Harus dinisbatkan hal yang membedakannya dengan perempuan yang lainnya. Iya. Jadi dia bersumpah berapa kali? 4 kali. Kalau dia sudah bersumpah 4 kali, kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yuqafu indal khamisah." Kemudian dia dihentikan di yang kelimanya. Jadi posisi yang kelima dihentikan. Ya. Dihentikan di yang kelima. Kemudian dikatakan, "Ittaqillah fa innahal mujibah." Ya, dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebab yang kelima ini adalah hal yang mewajibkan sudah. Kalau dia bersumpah lagi yang kelima, maka itu telah wajib ada hukum had di belakangnya. Nah, maka diingatkan, ittaqillah fa innahal mujibah wa adzabud dunya ahwan min adzabil akhirah. Sungguhnya siksaan di dunia itu lebih ringan daripada siksaan akhirat. Ya. Daripada kamu berdusta sekarang, mungkin ringan. Ya.
Tidak ada apa-apa yang kamu dapatkan, selamat, tapi di akhirat lebih berat. Dan kalau kamu jujur sekarang tidak jadi melakukan li'an, kamu mendapatkan hukum had, hukum cambuk misalnya, maka itu lebih ringan daripada kamu menanggung siksaan akhirat pada hari kiamat. Diingatkan. Nah, fa'in aba illa yutimma falyaqul. Kalau ternyata dia tidak mau melanjutkan, ya, maka falyaqul, hendaknya dia berkata pada sumpahnya yang kelima, wa anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibina. Ya. Fima ramaitu bihi imra'ati hadhihi minaz zina. Ya. Dia berkata, sungguhnya laknat Allah terhadapku kalau memang, ya, saya tergolong kepada orang-orang yang berdusta pada apa yang aku menuduh istriku di dalam hal tersebut. Pada apa yang aku menuduh istriku di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Ini bentuk li'an dari siapa? Suami. Ya, kalau suami sudah mengucapkan ini, si istri tidak mengingkari, maka istri wajib untuk dia apa? Wajib apa tadi istri? Dijatuhkan had apa? Had pezina. Ya. Bahwa dia sudah berzina. Karena tuduhan suaminya disertai dengan sumpah. Itu bukti dari suami. Nah, tapi kalau si istri mengingkari, nah, ditentukan di sini, dikatakan setelahnya wa yadra'u anhal adab, dan ditolak dari si istri ini siksaan, ya, antashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Di mana si istri, ya, mempersaksikan dengan empat persaksian pula bahwa si suami dari apa? Orang yang berdusta. Dia berkata, asyhadu billahi innahu laminal kadhibina. Ya. Fima ramani bihi minaz zina. Pada tuduhan yang dia lontarkan kepadaku bahwa saya berbuat zina. Nah, jadi dia bersumpah 4 kali. Nah, di sumpah yang kelima kalinya, thumma tuqaf, dia diberhentikan. Di sumpah yang kelima, indal khamisah, takhawwaf kama yukhawwafur rajul. Lalu ia juga diperingatkan, dibuat takut seperti suami dibuat takut. Iya. Seperti suami dibuat takut. Fa in abad illa an tutimma, kalau dia ternyata bersikuku hendak melanjutkan, fal taqul, hendaknya si istri berkata pada sumpahnya yang kelima, wa anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqina fi ma ramani bihi zawji hada minaz zina. Sungguhnya kemurkaan Allah terhadapku, sini pakainya ya, karena ini pembahasan dari konteks ayat. Tapi kalau dia sendiri sudah bersumpah, dia berkata, wa anna ghadaballahi 'alayya in kana minal kadhibina wa in kana minas shadiqina fi ma ramani bihi zawji hada minaz zina. Ya. Semoga kemurkaan Allah menimpaku kalau memang suamiku ini jujur terhadap tuduhannya yang dia tuduhkan kepadaku. Baik. Jadi inilah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama li'an. Kalau sudah terjadi ini, sempurnalah ini yang disebut dengan li'an. Ya. Dan ini semuanya disebut di dalam Al-Quran ya, karena pembahasan li'an itu ada di surah Nur dari ayat 6 sampai ayat 9. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Ini untuk suami. Untuk istri, wa yadra'u anhal adaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. In kana minas shadiqin. Nah,
Dan juga telah terjadi beberapa li'an di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mereka bersaksi si suami menuduh, ya, kemudian mengucapkan sumpahnya, lalu si istri juga menuduh, ya, lalu mengucapkan sumpahnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, sudah mengatakan kepada mereka, ya, bahwa pasti salah seorang dari kalian berdusta. Tidak mungkin dua-duanya dianggap apa? Dianggap benar. Pasti salah seorang dari mereka ada yang berdusta. Nah, ya kalau sudah terjadi li'an ini, ya, di sini dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, "Tsumma yaqulul hakim qad farraqtu bainakuma fatuharramu alaihi tahriman mu'abbada." Maka al-hakim pun berkata, saya telah memisahkan kalian berdua. Iya. Maka si istri pun menjadi haram untuk suaminya selama-lamanya. Iya. Tidak boleh kembali lagi. Walaupun si istri sudah menikah dengan orang lain juga tidak boleh kembali. Ini pengharaman untuk selama-lamanya. Tidak mungkin bersatu lagi untuk selama-lamanya. Dan di sini kelihatannya Ibnu Qudamah berpendapat bahwa tafriq, pemisahan antara suami dan istri yang melakukan li'an ini adalah di tangan al-hakim, di tangan qadhi. Dan ini pendapat sebagian ulama. Hanya saja di sebagian riwayat, ya, di kisah Uwaimir al-Ajlani radhiyallahu anhu, tatkala dia sudah selesai dari li'an, atau dia dan istrinya sudah selesai dari li'an, Uwaimir berkata, ya, kadabtu alaiha ya Rasulullah in amsaktuha fatallaqaha thalathat kabra ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Uwaimir berkata, ya Rasulullah, saya akan dianggap berdusta terhadapnya kalau setelah li'an ini dia masih saya pegang sebagai istri. Maka Uwaimir pun mentalak istrinya. Ya, talak 3. Dan itu sebelum Nabi memerintahkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka tafriqun baina kulli mutala'inaini." Itu adalah pemisahan untuk setiap dua orang yang melakukan li'an. Nah, jadi tafriq, pemisahan ini terjadi dengan sendirinya. Setelah terjadinya li'an, itu pasti terjadi apa? Terjadi tafriq, walaupun tidak dipisahkan oleh hakim. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Baik, jadi saya simpulkan bahwa tafriq, pemisahan antara suami istri dalam li'an, setelah li'an, itu terjadi dengan otomatis. Ya, secara sendirinya, walaupun tidak dipisahkan oleh hakim. Maka si istri pun menjadi haram untuk suaminya selama-lamanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, wa in kana bainahuma. Ini pembahasan ke-7 juga sudah selesai, ya, pengharaman selama-lamanya karena adanya li'an. Kemudian terakhir hukum anak dari pasangan yang melakukan li'an. Kata beliau, wa in kana bainahuma waladun fanafahu intafa anhu. Kalau keduanya ada anak, lalu si suami menafikannya, maka anak itu dinafikan dari suami. Nah, jadi untuk masalah anak antara keduanya, kalau si suami berkata anak ini bukan anakku, ya, maka ucapan suami dipegang. Tapi kalau setelah li'an si suami masih berkata ini adalah anakku, ya tidak ada masalah, ya, masih dinisbatkan kepada siapa? Si suaminya. Tapi kapan dia menafikan bahwa ini bukan anakku, maka hukumnya intafa anhu. Anak itu dinafikan darinya. Sawa'un kana hamlan aw mauludan ma lam yakun aqarra bihi. Apakah itu masih dihamilkan anaknya ataupun sudah dilahirkan? Ya.
Jadi kalau misalnya istrinya sedang hamil, dia katakan ini bukan anakku di kandungan istriku, ya maka dinafikan. Demikian pula kalau misalnya si suami sudah punya anak atau dari istri itu sudah lahir anak, kemudian si suami berkata ini bukan anakku, ini bukan anakku, maka ini juga dinafikan darinya, dinafikan darinya. Nah, baik. Jadi demikian. Si suami tatkala menafikan tidak dinisbatkan anak itu kepada suami. Kata beliau, awujida minhu ma yadullu 'alal iqrar. Atau diketemukan dari suami apa yang menunjukkan bahwa malam yakun aqarra bihi, sepanjang dia tidak mengikrar dulu. Kalau dia ikrar itu sebagai anaknya, syah sebagai anak. Atau diketemukan apa yang menunjukkan bahwa itu adalah anaknya. Ya. Misalnya dia nuduh istrinya misalnya berzina. Tuduhannya baru 1 bulan kemarin, sedangkan si anak sudah lahir, sudah umur 2 bulan. Kemudian dia katakan ini bukan anakku. Ini tuduhan dia diterima. Sebab indikasi menunjukkan bahwa hal tersebut, pengakuan suami ini tidak benar. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, lima rawa Ibnu Umar, berdasarkan riwayat Ibnu Umar, anna rajulan la'ana imra'atahu wa antafa min waladiha, fafarraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa lahaqal walada bil Berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwa seorang lelaki melakukan li'an kepada istrinya dan dia nafikan anaknya itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anak itu kepada ibunya. Ya, jadi tatkala diikutkan kepada ibu, berarti si suami tidak ada lagi bagian di dalamnya. Ya, itu kaitannya dengan siapa? Kaitannya dengan istrinya. Karena si suami sudah berlepas diri darinya. Baik. Jadi dari hadits Ibnu Umar ini, apa yang disebut oleh Ibnu Umar, terdapat penjelasan tentang adanya hukum li'an, dan juga terdapat di dalamnya bahwa si suami kalau dia menafikan anak yang dari perempuan yang dia li'an, maka itu diikutkan kepada ibunya. Diikutkan kepada ibunya. Dan di hadits Ibnu Umar ini juga terdapat bahwa suami dan istri yang melakukan li'an itu pasti terjadi tafriq, pemisahan antara keduanya. Nah, setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan fasal di sini.